Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku yang saya banggakan, kali ini berjumpa kembali dengan saya, Bahnur SPDI, selaku guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Dampal Utara, Kabupaten Tolitori. Anak-anakku yang saya banggakan, kali ini untuk kelas 8 kita akan belajar tentang sholat sunnah. Jadi sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Namun sebelum kita berbicara lebih jauh tentang sholat sunnah, perlu kita pahami bahwa ada beberapa jenis sholat sunnah. Yang pertama, ada sholat sunnah yang dilaksanakan dengan berjamaah. Yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, ada sholat sunnah yang dikerjakan dengan sendiri atau sholat sunnah munfarid. Kemudian yang ketiga, ada juga sholat sunnah yang boleh dikerjakan dengan berjamaah, boleh juga dengan munfarid. Jadi itu jenisnya. Yang pertama, sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Sholat sunnah berjamaah itu merupakan sholat tambahan yang sangat penting untuk kita perhatikan kedudukannya. Selanjutnya, supaya kita bisa melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Terus, apa sih sebenarnya pengertian sholat sunnah itu? Jadi sholat sunnah itu sholat selain sholat wajib 5 waktu yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian sholat sunnah itu tujuannya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta untuk tentunya mendapatkan pahala. Jadi itu sholat sunnah. Terus macam-macamnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sholat sunnah itu ada yang dilakukan dengan berjamaah, ada yang dilakukan dengan sendiri atau sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah atau lebih dari satu orang. Sholat berjamaah, salah satunya menjadi imam dan lainnya sebagai makmum. Jadi sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan lebih dari seorang. Ada yang menjadi imam, ada pula yang menjadi makmum. Minimal 2 orang. Kemudian sholat sunnah itu sendiri sholat yang dilakukan secara sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah sendiri, sholat yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Adapun sholat yang bisa dilakukan secara berjamaah dan sholat munfarid, kita akan bahas lebih rinci. Pertama, macam-macam sholat sunnah dulu. Tadi itu jenisnya. Sholat sunnah berjamaah itu diantaranya adalah sholat idain. Idain maksudnya adalah Idul Fitri, 2 id. Jadi sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ini sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian yang kedua, sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat sunnah yang dilakukan untuk memohon agar hujan diturunkan. Kemudian juga ada sholat kusuf, sholat gerhana matahari. Sholat sunnah yang dilakukan ketika terjadi gerhana matahari. Kemudian ada sholat khusuf. Sholat sunnah dilakukan ketika terjadi gerhana bulan. Ada sholat tarwih. Kemudian ada sholat witir. Jadi itu sholat sunnah yang dilaksanakan atau dilakukan dengan berjamaah. Kemudian sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah sendiri. Yang pertama sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat istikharah. Kemudian ada sholat tasbih, sholat hajat, ya. Kemudian sholat duha, salat malam tahajud,
salat sunnah wudu, salat taubat. Nah, jadi itu. Kemudian salat sunnah berjamaah. Ada beberapa salat sunnah yang sebaiknya dilakukan secara berjamaah, yaitu meskipun bisa dilaksanakan salat sunnah yang dilakukan bersama jamaah. Pertama yaitu tadi Idain, yaitu salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian salat istisqa, salat kusuf atau salat gerhana matahari, dan salat khusuf. Apa itu salat sunnah hari raya? Salat Id. Salat Id itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan, baik yang bermukim ataupun yang musafir. Kemudian salat Id boleh dikerjakan sendiri, tapi lebih baik dikerjakan secara berjamaah. Boleh dikerjakan sendiri pada momen-momen tertentu, tapi sangat dianjurkan dikerjakan secara berjamaah. Kemudian sholat hari raya itu ada dua, Idul Fitri yang biasanya yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, dan Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Waktu sholat Id ini dimulai dari terbit matahari sampai matahari condong. Kemudian bagaimana cara melaksanakan sholat Idain itu? Berangkat ke masjid atau ke lapangan, mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah tahiyatul masjid apabila dilaksanakan di masjid, ya. Jadi, kalau di lapangan tidak perlu. Kemudian melafalkan niat sholat Id. Ya, niatnya itu usolli sunnatal Idul Fitri rak'ataini makmuman. Apabila kita bertindak sebagai makmum, kalau imam, imaman lillahi ta'ala. Kalau niatnya sholat Idul Adha, usolli sunnatal Idul Adha rak'ataini makmuman. Kalau makmum, imaman. Kalau imam, lillahi ta'ala. Kemudian pada rakaat pertama sesudah niat takbiratul ihram dan doa iftitah, kemudian membaca takbir 7 kali, dan disunnahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar setiap kali takbir. Kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian surah-surah pendek. Pada rakaat kedua membaca takbir 5 kali. Jadi rakaat pertama tadi 7 kali, di rakaat kedua 5 kali, dan disunnahkan membaca tasbih setiap kali takbir, kemudian Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Salat Id dilakukan sama seperti salat sunnah lainnya pada umumnya. Jadi yang membedakan itu tadi takbirnya tadi. Kemudian setelah itu ada khutbah 2 kali dilakukan setelah khutbah pertama, setelah sholat, ya. Kemudian khutbah pertama membaca 9 takbir, dan di khutbah kedua membaca 7 takbir. Sholat minta hujan atau istisqa. Apa itu? Sholat istisqa itu sholat yang dikerjakan untuk meminta hujan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Waktu pelaksanaannya sholat istisqa pada saat adanya kekeringan. Jadi apabila terjadi kemarau yang sangat panjang, ya, sehingga dikhawatirkan merusak, merugikan, maka kita melaksanakan sholat istisqa. Atau apabila kita akibat kekeringan dan musim panas itu terjadi kekurangan air, maka disunahkan kita melaksanakan sholat istisqa supaya kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diturunkan. Bagaimana cara melaksanakan istisqa? 4 hari sebelum mengerjakan istisqa hendaklah masyarakat berpuasa. Jadi disunahkan berpuasa 4 hari sebelum dilaksanakan istisqa. Kemudian yang kedua, pada hari keempat masih dalam keadaan berpuasa, masyarakat berkumpul di tanah lapang, menggunakan pakaian seadanya yang biasa dipakai pada waktu umumnya sholat. Tidak ada azan, tidak ada juga iqamah. Kemudian kita sholat 2 rakaat, dimulai sebagaimana sholat-sholat biasa yang dipimpin oleh imam. Itu caranya. Setelah sholat dilanjutkan dengan khutbah.
dan hendaklah dimulai dengan memohon ampun, istighfar selama sebanyak 9 kali dalam khutbah pertama. Dan setelah itu dilanjutkan dengan puji-pujian, alhamdulillah, syahadat, la ilaha illallah, salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sederhananya. Kemudian khatib memberikan nasihat-nasihat. Kemudian berikut khutbah kedua dimulai dengan memohon ampun 7 kali, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah 7 kali. Setelah selesai, imam dan hadirin memanjatkan doa kepada Allah, dan dalam berdoa sambil mengangkat tangan, menadah ke langit dengan merendahkan diri, menghadap kiblat dan menghadap kiblat. Kemudian kita mengutarakan keinginan kita, memohon untuk supaya hujan diturunkan. Yang berikut sholat gerhana. Sholat gerhana itu sholat yang dikerjakan karena terjadi gerhana bulan matahari, gerhana matahari. Kemudian berikutnya ada sholat tarawih yang dikerjakan pada waktu malam di bulan Ramadan, yang hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Kemudian ada sholat witir, hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah pekerjaan ibadah sunnah yang sangat diutamakan karena selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW, sehingga dikatakan muakkad, jadi sangat dijauhkan. Jadi kemudian sholat sunnah berikutnya itu sholat sunnah munfarid, macam-macam. Sholat sunnah munfarid ini, kalau tadi sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah yang dikerjakan secara sendiri. Jadi sholat sunnah yang dilaksanakan secara sendiri, tidak disunnahkan dilakukan dengan berjamaah. Sholat sunnah tersebut adalah sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, tidak bisa berjamaah, sholat istikharah, sholat tasbih, sholat hajat, sholat duha, sholat tahajud. Oke, anak-anakku yang saya banggakan, tadi sholat sunnah munfarid, sholat rawatib, ya, sholat sunnah munfarid yang dilaksanakan secara sendiri itu pertama 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Yang ghairu muakkad, yang tidak terlalu dianjurkan, 2 rakaat sebelum zuhur, tambah 2 rakaat sebelum zuhur, tambah 2 rakaatnya sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Itu yang ghairu muakkad. Anak-anak yang saya banggakan, saya kira itulah penjelasan kita tentang materi kita tentang sholat sunnah. Tentunya kita setelah mengetahui bagaimana itu sholat sunnah, macam-macamnya dan jenis-jenisnya, ya, cara melakukan, tentunya kita harus memahami lebih mendalam bahwa sesungguhnya ada hikmah di balik pelaksanaan sholat sunnah itu. Jadi ada banyak hikmah yang kita dapatkan kalau kita melaksanakan sholat sunnah. Yang pertama itu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai sarana jalan untuk bagaimana kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, sebagai penolong dalam segala urusan-urusan kita yang penting. Yang ketiga, menambah kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat fardu. Apabila misalnya kita dalam fardu kita kurang maksimal, itu bisa menjadi nilai tambah ketika kita melaksanakan sholat sunnah. Kemudian dihapuskannya dosa, dan tentunya akan ditingkatkan derajat kita kepada Allah Subhanahu. Nah, yang saya banggakan, kemudian adapun hikmahnya sholat berjamaah tadi, pertama memunculkan sikap kebersamaan dan peduli sosial, memunculkan sikap demokratis, dan memunculkan sikap disiplin.
Anak-anakku yang saya banggakan, demikian penjelasan kita tentang sholat sunnah pada kesempatan ini, dan tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan banyak pengetahuan, dan yang lebih terpenting bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selanjutnya sampai di sini saja, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.